الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ada sekitar 6 ayat ya, cukup panjang juga. Kita artikan lafaz per lafaznya. Tsumma artinya kemudian, ba'atnakum kami bangkitkan kalian, mim ba'di mautikum dari setelah kematian kalian, la'allakum agar kalian tashkuruna bersyukur. Wa dhallalna dan kami liputi kalian, wa dhallalna dan kami liputi, tutupi, alaikum atas kalian al-ghamama awan. Wa anzalna dan kami turunkan alaikum atas kalian al-manna, ya, nama makanan ya, wassalwa dan salwa, mana dan salwa. Kulu makanlah kalian min thayyibati ma dari yang baik-baik, razaqnakum yang kami berikan kepada kalian. Wa ma zalamuna dan tidaklah mereka menzolimi kami, walakin kanu dan akan tetapi mereka anfusahum terhadap diri mereka yadlimuna berbuat zalim. Wa idh qulna dan ketika kami berkata, udkhulu masuklah kalian hadhil qaryata ke kampung ini atau ke kota ini. Fakulu lalu makanlah kalian minha di kampung itu, haitsu syi'tum sekehendak kalian, semau kalian, ragadan secara puas, bebas. Wadkhulu dan masuklah kalian al-baba pada pintunya, pada gerbangnya, sujjadan dalam keadaan bersujud. Waqulu dan ucapkanlah oleh kalian hittatun, semoga penebusan dosa, hittah, naghfir sehingga kami mengampuni, lakum kalian, khotoyakum kesalahan-kesalahan kalian, wasanazidu dan kami akan menambahkan al-muhsinina kepada orang-orang yang berbuat baik. Fabaddala kemudian mengganti alladzina orang-orang zalamu yang berbuat zalim, qaulan akan ucapan ghairal ladzi yang bukanlah qila diperintahkan lahum kepada mereka. Fa'anzalna maka kami menurunkan ala ladzina atas orang-orang zalamu yang berbuat zalim rijzan balasan atau kebinasaan, minas samai dari langit, bima sebab perkara kanu yafsukun yang mereka berbuat fasik. Wa idistasqa dan ketika meminta turunnya air, minta air, Musa, Nabi Musa liqaumihi untuk kaumnya. Fakulna maka kami berkata, idrib pukulkanlah bi'asaka tongkatmu al-hajaro akan batu. Fangfajarat sehingga memancar minhu dari batu itnata asyrata 12 ainan sumber air. Qad alimas sudah mengetahui kullu unasin setiap orang masyrabahum tempat-tempat minum mereka. Kulu makanlah kalian, washrabu dan minumlah kalian, mir rizqillahi dari rezeki Allah, wala ta'tau dan janganlah berbuat jahat fil ardi di muka bumi, mufsidin sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa id qultum dan ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak akan sabar, kami tidak tahan,
ala ta'amin atanan wahidin yang satu. Fad'u maka berdoalah kamu lana untuk kami rabbaka kepada Tuhanmu. Yukhrij lana agar Tuhanmu mengeluarkan lana untuk kami mimma dari tumbuhan tunbitu yang menumbuhkan al-ardu bumi. Min bakliha yaitu sayur-sayurannya, wa kitaiha dan mentimunnya, wa fumiha dan gandumnya, wa adasiha dan kacang adasnya, wa basoliha dan bawang merahnya. Qala berkata Musa, atastabdiluna, mengapa kalian meminta ganti alladzi makanan huwa adna yang lebih rendah billadzi dengan sesuatu atau makanan huwa khair yang sebenarnya itu adalah lebih baik. Ihbitu turunlah kalian misron ke kota Misr atau diartikan juga negeri Mesir. Fa inna lakum maka sesungguhnya bagi kalian ma sa'altum sesuatu yang kalian mau, yang kalian minta. Wa duribat dan ditimpakan alaihim kepada mereka adzillatu kehinaan wal maskanatu dan kemiskinan. Wa ba'u dan mereka kembali bi ghadabim minallah dengan membawa murkanya Allah, murka dari Allah. Dzalika azab itu bi annahum disebabkan mereka kanu yakfuruna telah ingkar bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna dan sebab mereka membunuh an-nabiyina para nabi bi ghairil haqqi tanpa hak. Dzalika yang demikian itu bima asau sebab perbuatan maksiat mereka, wa kanu dan sebab mereka ya'tadun melampaui batas. Itu arti lafaz per lafaz. Kita masuk pada isi kandungan dari ayat-ayat tersebut. Masih berkisar tentang kisah Bani Israel di ayat yang ke-56. Ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau kita urutkan perjalanan Bani Israel setelah selamat dari kejaran Fir'aun, ya, ketika mereka sudah berhasil ya, melewati lautan, ya, di pinggir pantai atau di pesisir mereka melihat ada kaum yang menyembah berhala. Mereka tertarik sehingga mereka usul sama Nabi Musa untuk menyembah berhala. Singkatnya, Nabi Musa kemudian tidak menyetujui dan ada perintah dari Allah untuk bermunajat di Bukit Tursina. Berangkatlah Nabi Musa 40 hari 40 malam dan Bani Israel dititipkan kepada saudaranya bernama Harun, Nabi Harun alaihissalam. Pulang dari Bukit Tursina, Nabi Musa mendapati Bani Israel menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Kemudian Allah perintahkan untuk menebus dosa itu dengan cara membunuh diri sendiri. Kemudian Samiri diusir. Nah, setelah itu Nabi Musa mengajak beberapa kaumnya. Dalam surat Al-A'raf, Nabi Musa mengajak sekitar 70 orang. Ya, 70 orang dari kaumnya diajak untuk kembali ke Bukit Tursina. Dengan tujuan apa? Ya, karena selain sudah ditebus dosanya dengan cara membunuh diri sendiri, ya, tapi Nabi Musa merasa perlu bermunajat lagi kepada Allah untuk memohon ampun. Nah, maka ini di ayat yang ke-55 ya, ini kisah yang mengatakan seperti itu.
Nah, di munajatnya yang kedua ini Nabi Musa berdialog dengan Allah, tetapi tidak berserta dengan kaumnya. Artinya Nabi Musa bermunajat dengan Allah sendirian, kaumnya tinggal di belakang. Nah, karena kaumnya ini mendengar saja percakapan dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka penasaran, ingin melihat Allah langsung, jangan suaranya saja. Nah, mereka sempat dengar suaranya dari kejauhan, tetapi kemudian ketika Nabi Musa kembali pada mereka berkata, "Idh qultum ya Musa," dan ketika kalian berkata, "Wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami bisa melihat Allah secara nyata, secara jelas. Ya. Nah, artinya ini sudah mulai ada pembangkangan kembali dari Bani Israel. Nah, waktu pingin nyembah berhala, ya padahal mereka sudah ditampakkan mukjizat oleh Allah dengan terbelahnya lautan, mereka justru minta menyembah berhala. Ini satu kezaliman, satu pembangkangan. Kemudian Allah hukum. Seharusnya mereka bisa mengambil pelajaran, ya, tetapi karena ya, Bani Israel sifatnya memang begitu, ya. Nah, sifatnya itu ngeyelan, ya, membantah terus. Mereka malah bilang, kami nggak akan beriman kalau tidak melihat Allah secara nyata. Sementara selama ini kan kami cuma dengar cerita saja. Allah tuh gaib, nggak kelihatan. Kami pengen punya Tuhan yang kelihatan, katanya. Nah, ya, jadi ulama mengatakan, kenapa imannya Bani Israel selalu begitu, selalu berubah-ubah, ya, setelah dinasihati beriman, ya, kemudian lupa lagi. Nah, ini karena terlalu lama dijajah dalam kerajaan atau pemerintahan yang kufur, yang syirik, yaitu Fir'aun. Beratus-ratus tahun mereka, ya, karena dalam riwayat dikatakan sampai 400 tahun mereka ditindas dalam rezim Fir'aun itu, sehingga bekas-bekas kekufuran itu masih lengket, ya. Fa'akhadhatkumus sa'iqat wa antum tanzurun. Kemudian mereka diazab dengan cara disambar petir, ya. Kalau terjemahnya itu sa'iqah itu berupa petir, tapi ditafsirkan as-sayhatu famuttum. Bukan sekedar petir, tapi suara yang menggelegar, ya, sehingga pecah gendang telinganya sampai jantungnya copot. Kalau ada suara terlalu keras itu kan manusia nggak kuat, ya. Kita aja kalau dengar ban mobil meletus tuh udah kagetnya udah setengah mati, ya, padahal jauh, apalagi kalau di depan mati betulan, bukan setengah mati. Nah, itu azab. Jadi azab yang ditimpakan kepada Bani Israel, ya, yang kedua kali ini berupa petir ataupun suara yang menggelegar, ya, sehingga 70 orang itu meninggal semua. Pilihan orang-orang solehnya Bani Israel, tetapi tetap begitu keimanannya, ya, bahkan mereka membantah terus. Nah, ini sifat buruknya Bani Israel itu, ya, makanya sama Allah dikisahkan kembali dalam Al-Quran dalam banyak surat supaya umat Islam ini jangan seperti itu, ya, apalagi sudah diperlihatkan mukjizat Allah. Nah, kalau masih suka membantah malah berbalik kufur pada Allah, maka nanti ada balasan seperti yang ditimpakan pada Bani Israel. Ya, setelah mereka mati semua, justru yang bingung Nabi Musa. Nah, ini kalau yang 70 orang ini yang sebenarnya orang-orang pilihan ke Bani Israel, maka apa yang mereka akan katakan? Nah, tentunya mereka akan punya pikiran, ini yang soleh-soleh aja diazab sama Allah, gimana kita? Nah, tentunya mereka malah berbalik, tidak akan beriman. Nah, Nabi Musa kemudian minta sama Allah supaya menghidupkan kembali 70 orang yang disambar petir tadi. Maka dalam ayat yang ke-56, "Tsumma ba'atnakum," kemudian kami bangkitkan kalian. Dalam tafsirnya, "Ahyainakum
kami hidupkan kembali kalian. Jadi sudah mati nih, dihidupkan lagi. Min ba'di mautikum, setelah matinya kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maksudnya ini Al-Quran surat Al-Baqarah 56 bercerita tentang Bani Israel yang terjadi di zaman lalu, kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, karena ini ayat-ayat Madaniyah semua. Disebutkan yang la'allakum tashkurun, diucapkan, didakwahkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya, kamu ingat nggak? Seolah-olah sepertinya Nabi Muhammad bercerita, hai orang Yahudi, kamu ingat nggak dulu nenek moyang kamu itu, ya, di zaman Nabi Musa pernah disambar petir, mati semua 70 orang, dihidupkan lagi sama Allah. Itu kan sebuah nikmat, ya, sebuah nikmat. Padahal sudah diazab, tapi Allah hidupkan kembali. Allah kasih kesempatan hidup kedua, supaya kalian bersyukur. Gitu. Ya, ini maksudnya diingatkan kembali kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu. Tetapi sebenarnya secara tersirat ulama mengatakan ini juga pelajaran bagi umat Islam, jangan bersikap seperti Bani Israil. Kemudian di ayat yang ke-57, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian kami liputi kalian dengan awan. Jadi ini setelah kejadian meninggalnya 70 orang itu, Nabi Musa turun kembali menjumpai Bani Israel, dan Nabi Musa sebenarnya memerintahkan Bani Israel untuk menuju ke Palestina. Ya, nanti ada kisah yang tidak ada dalam urutan ayat ini, ketika Nabi Musa memerintahkan, ayo kita masuk ke Palestina. Nah, dalam surat yang lain, dalam Al-A'raf juga ada. Bani Israil lagi-lagi tidak mau menuruti perintah Nabi Musa. Gak maulah. Di sana kan ada kaum yang besar badannya, jabarin, takut. Nah, mereka tuh orangnya kejam-kejam, gak pandang bulu. Kalau kami masuk sana, kami nanti dipukuli, kami nanti siksa. Nah, udahlah kamu Musa pergi sama Tuhanmu. Nah, jadi kembali lagi Bani Israil tidak taat, ya, tidak taat. Karena dalam prinsip orang-orang Bani Israil, setiap ada perintah sami'na wa asaina, atau sami'na wa tafakkarna, kami dengar tapi kami langgar, atau kami dengar atau kami pikir-pikir dulu. Nah, itu prinsip Bani Israil. Ini jangan sampai ada di umat Islam. Kalau sami'na wa ata'na, kalau orang Bani Israil sami'na wa tafakkarna, pikir-pikir dulu deh, kalau cocok jalan, kalau nggak cocok nanti dulu. Nah, ini sikap yang tidak bagus. Nah, kemudian karena tidak mau mentaati perintah Nabi Musa itu untuk masuk ke Palestina, maka mereka akhirnya dikasih hukuman lagi sama Allah, yaitu dibuat bingung di sebuah padang pasir. Nah, dalam riwayat, banyak riwayat ya, namanya Tih, padang pasir Tih. Dibuat bingung selama 40 tahun. Nah, ada yang mengatakan 40 hari. Nah, tapi riwayat yang betul adalah 40 tahun. Nggak bisa keluar dari padang pasir itu. Nah, setiap ada jalan keluar, balik lagi. Dan padang pasirnya gersang, luas, jarang sekali pohon-pohonan, sehingga mereka kebingungan. Nah, dan di tengah kebingungan itu, Allah masih memberikan kasih sayangnya, ya. Maka mereka tidak kepanasan, ya. Mereka diliputi oleh awan yang selalu mengikuti mereka. Nah, ini ajib, ya. Padahal mereka bukan para nabi nih, Bani Israil itu, tapi Allah Maha Baik, ya. Walaupun membantahnya kayak apa, kufur, zolimnya kayak apa Bani Israil, tetap Allah kasih nikmat. Wazalana, dan kami liputi alaikum kalian al-ghamama, awan. Dalam tafsirnya di sini, satarnakum bis sahabir raqiq min hari syamsi fitih. Kami tutupi kalian dengan awan yang tipis, ya, melindungi dari sengatan matahari di padang Tih. Jadi itu awannya ikut terus, ya, kayak enak banget ya, nggak perlu payung,
ya, nggak perlu tenda. Nah, ini nikmat ini. Bahkan bukan hanya dinaungi awan, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan untuk kalian manna dan salwa. Nah, padahal itu padang tih itu padang yang luas, gersang, nggak ada tumbuhan, susah cari makanan. Tapi mereka dikasih nikmat sama Allah, dikasih manna. Manna itu dalam beberapa riwayat, ya, itu sejenis cairan yang rasanya manis seperti madu, bukan madu tapi seperti madu, dan sangat mudah didapati, bahkan nempel di kulit-kulit pohon, di batu-batuan, bersih, nggak perlu dicuci, langsung telan. Nah, rasanya manis, menyegarkan lagi, ya, menyegarkan. Dan diberi juga salwa. Di sini tafsirnya huma atarni jabin watair samani, yaitu salwa itu ditafsirkan burung sejenis puyuh, ya bukan puyuh tapi sejenisnya, mirip, ya. Ini enak sekali, nggak perlu nangkap, banyak berkeliaran, tinggal ambil dan jinak, nggak perlu susah-susah ngejar, jinak, cukup ditangkap, dikuliti, dimakan. Nah, udah enak sekali nih hidupnya Bani Israil ini. Nggak perlu kerja, uncang-uncang kaki, makanan datang sendiri, ya. Sehingga ulama mengatakan manna ini semacam nasi, ya. Yang kurang apa? Minumnya nggak ada. Nah, nanti dalam ayat selanjutnya mereka minta minum, ya. Walaupun manna ini sejenis madu, cairan, tetapi ini bukan minuman, ya. Nah, ini enak sekali hidupnya Bani Israil itu, ya. Walaupun sedang dihukum sama Allah, tetapi dikasih makanan cuma-cuma, ya. Bahkan manna ini dan salwa ini seperti disabdakan oleh Rasulullah adalah makanan dari surga, ya. Ada satu buah hadis, al-ka'matu minal man, kata Rasulullah. Ka'mah, ada sejenis makanan namanya ka'mah. Ka'mah itu kalau bahasa Arab diartikan sejenis jamur, tapi mungkin di kita nggak ada, ya. Jamur yang nggak beracun. Nah, itu kata Rasulullah bagian daripada manna. Nggak persis manna, tapi seperti manna. Masih ada, sekarang di Saudi pun banyak dijual. Al-ka'mu, susah dapatnya di tengah padang pasir, katanya lezat, Allah alam. Kemudian Allah memberikan perintah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari makanan-makanan yang sudah kami berikan. Min thayyibatin. Nah, ya, ada kata-kata min thayyibat. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam hal makan, ya, kita diperintahkan bukan hanya makan makanan yang halal, tetapi juga harus yang thayyib. Ya, dua prinsip ini, ya, thayyib dan halal, halalan thayyiban, ya, ini harus menjadi makanan kita, ya. Hikmahnya apa? Untuk menjaga diri kita sehat zahir batin. Makanan yang halal berarti sehat untuk batin, makanan yang thayyib sehat untuk jasmani, ya, bukan hanya halal, ya. Roti yang sudah basi halal tapi enggak thayyib, maka jangan dimakan, ya. Wa ma zalamuna, dan mereka tidak berbuat zalim kepada kami, walakin kanu anfusahum yazlimun, mereka sendirilah yang berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Sebelum nanti di ayat yang ke-60 Allah ceritakan sudah dikasih makanan, minta makanan lain. Itu zalimnya orang Yahudi, orang-orang Bani Israil, ya, tidak bersyukur kepada Allah. Sudah enak, ya, makan daging yang punya protein baik, makanan dari surga, nggak usah susah-susah cari, malah pingin makanan-makanan yang kualitasnya lebih rendah. Padahal Allah sudah perintahkan makanlah yang baik-baik, ya. Kemudian lama mereka tinggal di padang tih itu, ya, dalam kebingungan, tetapi masih diberikan makanan gratis sama Allah. Datang perintah, wa idh qulna dkhulu fi hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Ya. Sudah masuklah kalian ke Palestina lewat, ya,
kampung ini. Jadi ada beberapa jalan masuk ke Palestina. Salah satu di antaranya adalah ada kampung namanya Ariha. Nah, jadi Qaryah di sini ditafsirkan ya oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kampung namanya Ariha. Ya, kalau di peta sekarang itu dari Mesir, ya dari Mesir, Bani Israel itu rutenya ke Suriah atau Damaskus. Jadi sebenarnya pintu masuk ke Palestina itu ada banyak, ya bisa lewat Jordan kalau sekarang, bisa lewat Irak. Tetapi yang dimaksud di sini, Korea di sini, yaitu kampung namanya Ariha, ya, itu di Suriah. Konon katanya ada di Suriah. Kemudian sebelum mereka masuk ke kampung itu, Allah memerintahkan, Allah menjanjikan nanti kalau kalian sudah masuk kampung itu, kalian akan bisa makan sepuasnya. Nah, ya, yang tadinya kalian cuma bosan dengan mana dan salwa, di sana kalian akan makan sepuasnya apa yang kalian mau. Sudah masuk aja sekarang. Dan cara masuknya Allah tentukan, wadkhulul baba sujjadan. Masuklah ke pintu gerbangnya sambil bersujud. Nah, beberapa tafsiran ada yang mengatakan kalau di sini munhinina sambil ruku, ya, sambil ruku. Artinya jalannya itu menjelang mendekati gerbang, jalannya berubah ruku. Ya. Ada yang mengatakan sambil sujud. Nah, tapi kalau sujud jelas nggak bisa jalan sambil sujud. Artinya ketika sampai di mulut gerbang sujud, gitu. Ya, nggak sujud terus sambil sujud. Tapi kalau ruku bisa sambil ruku. Jadi dua keadaan Allah tentukan. Nanti kalau sudah sampai di gerbang, kalian sujud atau ruku, artinya menunduk kepalanya itu. Wa qulu hittatun, sambil kalian mengucapkan hittah. Hittah ini ternyata bukan bahasa Arab. Ya, konon bukan bahasa Arab tapi bahasa Suryani. Bahasanya orang-orang Bani Israel. Sehingga Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat sampai bertanya kepada orang-orang Yahudi di Madinah, hittah itu artinya apa? Ya, kalau di sini ditafsirkan antuhatto anna khotoyana. Ya, Imam Mahali masih memperkirakan bahwa hittah ini bahasa Arab, diambil kata hatto. Hatto artinya menghapus. Ya. Artinya Bani Israel selain dalam keadaan sujud ketika masuk ke kampung itu, mereka sambil mengucapkan, ya Allah ampunilah, hapuslah dosa-dosa kami. Gitu. Ya, kalau kita mah istighfar, baca istighfar ya, astagfirullahaladzim gitu kan. Kalau biasa perjalanan yang ziarah Wali Songo kan gitu. Kalau sudah sampai tempat, ayo istighfar jamaah, astagfirullahaladzim. Ya. Tapi ini katanya hittah. Ya. Nah, artinya seperti itu. Naghfir lakum khotoyakum, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambahi bagi orang-orang yang mau berbuat baik. Nah, menariknya di ayat 58 ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat itu dengan wa sanazidul muhsinin? Nanti yang mau taat, ya, dengar nih kata Allah seolah-olah begini. Kalian masuk ke gerbangnya dalam keadaan sujud dan ucapkan hittah. Bagi yang mau melakukan seperti itu, ada tambahan pahala. Seolah-olah Allah sudah tahu ini Bani Israel pasti akan membuat makar lagi nih, gitu ya. Pokoknya taat saja. Ternyata betul, ya. Ternyata betul. Perintah untuk masuk dalam keadaan sujud tidak diindahkan. Ada yang ya mereka dalam keadaan ngesot. Ya. Nanti di sini ada tafsirannya. Jalan seharusnya sujud itu malah ngesot. Ya, ngesot tahu ya. Pantatnya itu digeser-geser gitu. Ada yang sambil kepalanya malah melihat ke atas. Suruh nunduk malah melihat ke atas. Karena nunduk atau menundukkan kepala atau sujud itu kan simbol dari orang pasrah, nyerah. Nah, bagi mereka ini nggak boleh nih, katanya. Kami ini bukan kaum yang bisa ditaklukkan begitu. Sehingga ada yang malah kepalanya
diangkat ke atas. Nah, ini apa namanya, pelanggaran ini ya, perintahnya dilanggar. Dan ucapan hittoh diganti ya. Nanti dalam ayat selanjutnya fabaddalal ladzina zalamu, dan mengganti orang-orang yang zalim di antara mereka. Ya, ini bukan semuanya, berarti sebagian, karena tafsiran sini minhum ya, sebagian yang ini ada 50 ribuan Bani Israil ini ya, atau lebih. Sebagian mereka ada yang berbuat zalim, jadi nggak semuanya ngesot, masih ada yang ikut perintah Nabi Musa, tapi sebagian besar membantah ya. Nah, ada orang-orang zalim di antara mereka mengganti ucapan yang seharusnya hittoh qaulan ghairal ladzi qila lahum, justru mereka ganti dengan habbah. Ya, habbah fi sya'ratin, ada biji-bijian di rambutnya katanya ya. Secara bunyi lafaz hampir sama hittoh dengan habbah ya. Nah, tapi beda maknanya, diganti kata-katanya ya. Ini kalau istilahnya kalau di bahasa kita ini kurang ajar ini Bani Israil ya. Dan sifat ini akan terus melekat pada Bani Israil sampai hari ini. Maka jangan heran ya, orang-orang Yahudi banyak yang wataknya itu menyebalkan, itu memang begitu karakter mereka. Dalam riwayat yang lain, lafaz hintoh itu diganti dengan hintoh, pakai nun, hintoh, artinya gandum ya. Seharusnya mereka mengucapkan ya Allah ampuni dosa kami ya Allah, mereka malah mengucapkan gandum. Nah, ini kan kurang ajar, ngeledek ya, merendahkan ya. Maka kemudian Allah azab lagi, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas samai bima kanu yafsukun. Maka kamu kami timpakan azab kepada orang-orang zalim dari langit karena sebab perbuatan fasik mereka. Nah, ada sebuah riwayat ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah ini sebenarnya kisahnya itu tidak urut. Maka dalam ayat 59, azab yang ditimpakan oleh Allah kepada Bani Israil itu justru adalah kebingungan mereka di padang Tih, itu azabnya. Nah, kalau dalam urutan surat Al-Baqarah ini kan seolah-olah mereka bingung dulu di padang Tih, baru mereka masuk. Ternyata dalam surat yang lain ada kebalikannya. Bentuk azab karena mereka melanggar perintah ya, ucapan yang harus diucapkan malah mereka ganti dengan ucapan lain. Itu bentuk azabnya adalah mereka kebingungan di padang Tih selama 40 tahun itu. Jadi urutannya agak beda ya. Nah, di ayat yang ke-60 ya, itu tadi mereka sudah diberi makanan, sudah diberi lauk, mereka tidak kesusahan untuk minum. Maka mereka minta, wa idistasqa Musa liqaumihi, ya Musa, mana minumnya ini? Kami ingin minum. Maka Nabi Musa bermunajat pada Allah ya, supaya diturunkan air ya. Kalau dalam syariat Nabi Muhammad ini namanya sholat istisqa ya, boleh melakukan sholat istisqa ketika keadaan kemarau, panas berkepanjangan, sudah lama nggak turun hujan, boleh dilakukan sholat istisqa. Tata caranya ya, semua masyarakat diajak menuju lapangan, pakai pakaian yang sederhana, jangan menampakkan kemewahan, sambil banyak beristighfar. Kalau bisa 3 hari sebelumnya sudah berpuasa dan banyak melakukan sedekah. Ya, ada khutbahnya. Ya, Nabi Musa bermunajat kepada Allah, kemudian Allah turunkan firman-Nya, faqul nadrib bi'asakal hajar ya. Tongkat yang kamu dulu pukulkan ke lautan sehingga laut menjadi terbelah, sekarang pukulkan ke batu. Nah, batunya ini ditafsirkan di sini, wa huwa alladzi farra bi thawbihi khafifun murabba' karaksir rajul rakhama au kadan fadarabahu. Batunya itu konon katanya ya, batunya itu sejenis batu gamping ringan, warnanya putih. Sama Nabi Musa selalu dibawa-bawa, gedenya hampir seperti kepala manusia, tapi bentuknya kotak. Nah, ini batu inilah yang dulu pernah ngerjain Nabi Musa.
Nah, ada pernah cerita Nabi Musa mandi di kali, ya, bajunya itu ditaruh di pinggir kali, dibawa lari sama batu ini. Nah itu, jadi sama Nabi Musa batunya ditangkap, dibawa ke